Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas sekalian. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Selamat datang. Terima kasih ya sudah mau mampir ke video aku kali ini, sudah mampir ke YouTube channel aku kali ini di Novi Kurnia. Nah, gimana nih kabarnya para umas sekalian? Semoga sehat selalu ya Uma. Gimana juga nih kabar keuangannya Uma? Masya Allah, sudah akhir bulan nih Uma, sudah memasuki tanggal 20-an. Udah gajian apa belum nih Uma? Kalau aku belum gajian, karena suami itu gajiannya di akhir, benar-benar di hari terakhir setiap bulannya. Jadi ini belum gajian gitu. Nah, karena ini sudah memasuki akhir bulan, sudah masuk tanggal 20-an, itu biasanya aku mulai membuat perencanaan budgeting untuk bulan yang akan datang. Di sini berarti aku buat perencanaan untuk anggaran rumah tanggaku di bulan Juli. Nah, tapi sebelum aku buat rencana anggaran bulan Juli, ini aku buat dulu halaman ini isinya itu barang-barang yang kita butuhkan gitu. Jadi aku buat kolom, ini ada 4 kotak. Nah, di kiri atas itu kotak berisikan kebutuhan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh Umi dan Abi. Nah, kalau di sebelah kanan atas itu kolom khusus untuk kebutuhan anak-anak. Di kiri bawah itu kebutuhan perabotan rumah tangga. Jadi, karena kita kan masih ikut orang tua ya tinggalnya, jadi belum mempersiapkan perabot-perabot rumah gitu, karena nggak tahu juga kan kalau beli mau taruh di mana tuh, jadi belum dibeli. Nah, rencananya ini dalam waktu dekat, doain ya teman-teman, insya Allah kita itu mau belajar mandiri, jadi mau ngontrak. Kita ini lagi cari-cari kontrakan yang pas lah, pas dengan budget, pas juga dengan hati gitu, srek gitu kan. Doain ya Uma, bismillah, karena udah pengen banget gitu kan. Jadi banyak banget perabotan yang belum kita beli, tapi alhamdulillah untuk kompor, kulkas itu udah ada. Jadi ya masih banyak lah yang lainnya yang butuh gitu, belum kebeli. Nah, terakhir itu kolom kanan bawah isinya lainnya itu misalnya kayak barang yang pengen dibeli itu kayak anting-anting adek kan, karena mesti diganti gitu, karena udah lepas kan, takutnya hilang kan sayang, jadi mesti diganti yang kaitannya lebih kuat gitulah. Nah, ini dibuat kolom-kolom gini supaya enak aja gitu, ketahuan barang-barang apa aja yang udah kebeli atau belum dibeli gitu kan. Ini barang-barang yang emang benar-benar bukan keinginan ya, tapi memang benar-benar kebutuhan gitu. Nah, biasanya aku beli barang-barang kebutuhan ini, kebutuhan yang akan dipakai sehari-hari ini nih, pakai uang tabungan gitu, tabungan khusus gitu. Jadi aku tuh challenge diri sendiri untuk nabung sehari-hari dengan sisa uang yang ada aja gitu kan. Jadi sebulannya tuh bisa kumpul nggak banyak sih. Nah, dari kumpulan uang itu nanti aku beliin barang yang dibutuhkan tadi gitu Uma. Jadi nggak nganggu anggaran keperluan rumah tangga lainnya. Kenapa nggak dibuat sinking funds? Ini qadarullah. Sebenarnya tuh pengen banget aku tuh lihat teman-teman tuh bisa buat sinking funds, tapi ya belum bisa lah ya. Tapi tetap disyukurilah, alhamdulillah. Aku juga masih masih belajar cari-cari budget plan yang pas untuk kebutuhan rumah tangga aku gitu. Jadi nanti kalian itu jadi saksi perjalanan aku menemukan budget planner untuk keluarga aku gitu. Nah, ini aku selanjutnya buat cover ya, cover halaman, jadi aku buat Juli gitu. Nah, selanjutnya di baliknya, halaman baliknya itu aku buat kalender. Jadi kalau kalian nonton video-video aku sebelumnya yang budget plan gitu, aku pasti buat kalender, karena di kalender ini selain membuat tanggal, juga bisa buat pengingat gitu buat aku, atau buat rincian aktivitas aku yang akan dilakukan 1 bulan ke depan gitu. Jadi enak aja, terpampang nyata untuk 1 bulan ke depannya gitu kan. Jadi nanti itu pas di halaman budget plannya, untuk budget plan aku di bulan Juli,
itu ada perubahan gitu, perubahan poin-poin anggaran tuh. Karena insya Allah juga kan aku mau kontrak, jadi kemungkinan akan berubah lagi budget planner aku. Ya kita lihat aja, kita cari-cari aja yang pas ya, jangan sampai kita tuh memaksakan terus jadi nggak nyaman kan. Kita tuh buat budget planner biar kehidupan kita tetap berjalan dengan aman, tapi juga tetap nyaman gitu kan, biar nggak boros. Dan kayaknya juga aku mesti cari uang tambahan deh, kayak itu, jadi cari pemasukan tambahan. Jadi sebenarnya suami aku itu sudah cari tambahan, cuman nggak terlalu yang gimana gitu kan, dia apa sih, kasihan juga gitu aku tuh lihat dia kan udah kerja, terus kerjanya juga sip-sipan kan, jadi kasihan aja kalau dia mesti di apa sih, digejor banget gitu, istilahnya apa tuh digejor, mesti yang ditekuni banget kerja sampingannya tuh kan kasihan juga. Jadi ya kerja sampingannya tuh nyantai-nyantai aja ya, jadi pemasukan tambahannya juga ya nyantai-nyantai aja. Cuman ya alhamdulillah sejauh ini semua kebutuhan itu alhamdulillah masih terpenuhi, masih bisa jalan-jalan juga walaupun jalan-jalan sederhana kan, pokoknya masih disyukuri ya Uma, alhamdulillah. Nah ini juga balik lagi ya Uma ke halaman kalender tadi. Nah selain buat kalender aku juga itu buat note karena masih ada space yang kosong, jadi di space itu aku buat note, jadi catatan gitu. Itu misalnya pengingat tuh, beli sikat gigi abang kan kalau aku tuh ganti per 3 bulan, jadi 3 bulan selanjutnya aku catat di situ biar nggak lupa. Maklum lah mama tuh suka lupa. Dan terus juga aku buat destinasi jalan-jalan, jadi aku tuh orangnya hobi banget jalan-jalan gitu buat refreshing kan, sumpek ya mak di rumah aja. Jadi ya itulah destinasi jalan-jalan, bismillah aja semoga terwujud kan. Ini destinasi jalan-jalan yang murah meriah aja kok Uma, Masya Allah, yang penting bahagia lah ya. Oke lanjut di halaman selanjutnya. Nah ini yang kata aku tadi, ini halaman challenge nabung harian suka-suka. Nah dari judulnya aja udah ketahuan ya, jadi aku tuh nabungnya setiap hari itu suka-suka ya, suka-suka. Jadi adanya berapa aja itu aku masukin, entah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, berapapun itu aku masukin. Nah nanti ditotalin terus uangnya itu kekumpul berapa, nah uangnya itu aku buat untuk beli kebutuhan yang tadi yang aku buat di kolom awal tadi gitu. Kalau misalnya uangnya kurang ya tinggal ditambahin, jadi benar-benar nggak ganggu anggaran kebutuhan rumah tangga gitu loh Uma. Siapa tahu dapat apa yang menginspirasi Uma juga sekalian di rumah kan. Jadi lumayan lah kalau kita belum bisa buat sinking funds kan, setidaknya kita adalah gitu tabungan walaupun sederhana, kecil-kecilan ya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan lainnya gitu ya Uma. Semoga kedepannya kita semua bisa buat sinking funds juga ya Uma, amin. Nah ini dia halaman inti, halaman utama, yaitu monthly plan atau budget planner gitu. Nah ini pendapatan aku buat dulu, cuman belum aku tulis. Terus ini pokok-pokoknya, jadi yang pokok pertama itu yang wajib, menurut aku itu kewajiban banget, mesti disisihkan pertama kali. Jadi itu aku kan ikut arisan, ada arisan pertama dan kedua, jadi arisan pertama 200, yang kedua 100, terus nabung itu aku sisihkan juga. Terus sedekah, jangan lupa sedekah, karena di setiap uang kita tuh ada hak orang lain ya, 2,5%-nya. Terus yang terakhir aku itu harus banget deh buat dana darurat, itu buat pegangan lah ya. Nah ini poin yang kedua itu ada living, yaitu kebutuhan kita untuk hidup kita. Jadi ada belanja bulanan, ada belanja pekanannya 800.000, jadi per minggunya itu 200.000. Terus ada popok. Nah ini si abang itu kan udah mau 3 tahun ya, udah mau 3 tahun ya, Juli ini 3 tahun tuh belum toilet training karena uminya juga belum siap gitu kan. Ya doain lah Uma, kemarin tuh udah sempat nyoba cuman belum juga berhasil gitu kan, jadi balik lagi pakai popok. Nah ini tadi yang kataku berubah, jadi di poin yang ini ada beras, gas, dan listrik gitu. Sebenarnya beras itu kita dikasih sih sama mertuaku,
Cuma ya persiapan aja, takutnya nanti kan ya nggak ada dikasih gitu sama mertua. Soalnya kan mertua aku tuh bukan yang petani petani beras banget gitu, bukan cuman ya ngisi waktu luang waktu tua mereka tuh dengan ya nyawa gitu. Oke, lanjut. Nah, di halaman selanjutnya itu aku pasti buat list belanja bulanan. Ya, jadi isinya itu list-list belanja bulanan aku gitu. Jadi aku cek dulu stok-stok apa aja yang sudah berkurang atau bahkan sudah habis. Nanti baru aku tulis di situ buat penambahannya berapa atau yang habis itu apa aja harus dibeli gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau belanja bulanan itu harus banget ditulis dulu gitu kan, di jauh-jauh hari. Aku nggak bisa banget kalau mesti di listnya H-1 karena aku tuh pasti ngeblank gitu kan. Dan pas belanja juga aku tuh nggak harus bawa catatan ini gitu. Tapi karena udah dicatat jauh-jauh hari, jadi udah benar-benar oh iya inget ini. Jadi ya hafal gitu, nggak perlu bawa catatan juga. Tapi kalau aku nyatetnya H-1 dadakan gitu kan ngeblank lupa. Nah, setelah aku buat halaman list belanja bulanan, maka selanjutnya itu aku buat halaman untuk meal plan aku dalam 1 bulan ke depan. Jadi seperti yang kalian tahu, yang umum tahu, aku tuh sebelum belanja sayur mayur atau belanja pekanan itu aku pasti buat meal plan dulu gitu. Jadi menu masakan yang akan aku masak 1 minggu ke depan itu apa, aku buat aja, nanti aku baru bisa belanja. Nah, ini halaman terakhir, itu halaman money tracker. Jadi halaman ini nih halaman penting lainnya bagi aku. Dia itu nge-track cash flow kita, keuangan kita itu kemana aja, jadi terkontrol dan tahu arahnya. Oke, selesai. Sekian video aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.